Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI Podcast, senang sekali saya Nurhalisya Pratiwi kembali hadir nih. Hari ini kita akan bahas tema yang menarik juga, yaitu keuangan daerah dalam perspektif APBD Provinsi Sumatera Selatan 2026. Dan di TVRI Bicara hari ini kita sudah kehadiran Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Nasir SSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Caca. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Iya. sehat. Wah, ini lagi sibuk-sibuknya Pak Nasir, tapi tetap diajak ke TVRI dan bisa menyempatkan hadir juga. Terima kasih Amin. sebelumnya Insya Allah, Pak Nasir. sebagai pelayan masyarakat ya. Iya, dan hari ini juga kita harapannya juga dari podcast ini masyarakat juga dapat insight khususnya tentang keuangan daerah ya Pak. Mungkin banyak masyarakat juga yang masih awam, ya taunya keuangan daerah itu nanti pendapatannya dari mana, itu kan mungkin nanti kita bisa jabarkan juga semua di sini komponen-komponen dan juga bagaimana sih sebenarnya pengelolaannya. Nah, mungkin untuk yang di awal nih sebagai pembuka, kalau kita berbicara tentang keuangan daerah itu kan sebenarnya pasti ada pengertian atau mungkin ada pemahaman khususnya gitu Pak, yang mungkin bisa dimengerti secara mudah dan umum juga oleh masyarakat. Boleh disampaikan secara landasan hukum juga seperti apa sih keuangan daerah itu? Iya. Terima kasih Mbak Caca ya atas waktunya, kesempatannya pada pagi hari ini. Jadi di sini diskusi kita tentang keuangan daerah dalam perspektif anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026 ya. Jadi definisi keuangan daerah itu sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi landasan tentang pengelolaan keuangan daerah itu induknya adalah di Undang-Undang Nomor 23 2014. 2014 ya, tentang pemerintahan daerah. Lalu turunannya kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Pada saat itu ya, ini ada perubahan ya. Nah, definisinya adalah keuangan daerah itu semua hak dan kewajiban pemerintah daerah. Jadi semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu dapat berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik pemerintahan daerah atas kebijakan pelaksanaan kegiatan hak dan tanggung jawabnya. Seperti itu Mbak ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keuangan daerah. Nah, pada perspektif APBD tahun 2026 inilah nanti yang akan kita sampaikan kepada Mbak Caca. Iya, seperti itu, selengkapnya nanti seperti apa. Nah, kalau kita ini tadi kan keuangan daerah ini sebenarnya ruang lingkupnya sebenarnya apa saja itu Pak? Nah, jadi kita sampaikan tadi bahwasanya ruang lingkup keuangan daerah itu ada 5, paling tidak seperti itu. Yang pertama ada hak daerah, ya. Yang kedua ada kewajiban daerah. Yang ketiga ada penerimaan daerah. Yang keempat pengeluaran daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Nah, kekayaan daerah ini boleh kekayaan daerah yang memang kita kelola atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Itu tetap menjadi kewenangan dalam ruang lingkup keuangan daerah. Nah, hak daerah itu yang mana? Hak daerah dalam rangka untuk mengambil pajak-pajak daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 2022 ya, tentang hubungan keuangan pemerintah pusat pemerintah daerah itu. Lalu kalau kewajibannya apa? Kewajibannya dalam pelayan kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur ya, dalam hal ini pelayanan kesehatan gitu kan, pelayanan pendidikan, itu menjadi kewajiban pemerintahan daerah gitu kan. Lalu yang ketiga adalah penerimaan daerah. Nah, penerimaan daerah ini yang dimaksud dengan penerimaan ada segala sesuatu yang bisa diperoleh oleh pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan 1 tahun APBD gitu ya. Bisa dari pendapatan daerah ya, dalam hal ini ada 3 pendapatan, jenis pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan daerah dari PAD, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan asli daerah dari dana transfer pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah pendapatan daerah dari pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu dari penerimaan daerah gitu ya. Lalu ada pengeluaran pemerintah daerah gitu ya. Nah, pengeluaran inilah yang salah satunya adalah untuk belanja daerah. Gitu. Belanja daerah ini dalam rangka melayani masyarakat, gitu kan? Fungsi pembangunannya gitu kan, fungsi konstruksifnya gitu untuk pada masyarakat gitu ya, Adina. Dan tadi kita sampaikan ada untuk pengelolaan barang milik daerah terkait dengan aset-aset yang ada di pemerintahan daerah gitu. Walaupun ada juga yang sudah kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam hal ini yang dikelola oleh badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah. Jadi memang sudah ada instrumennya masing-masing seperti TPN dan itu, tapi tadi jadi satu kesatuan juga itu untuk pemerintah daerah, dan hasilnya nanti outputnya juga harapannya untuk masyarakat dan untuk infrastruktur juga seperti itu. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri ini
PAD kita sebenarnya berapa sih Pak untuk di misalnya berkaca dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Karena apalagi Sumatera Selatan ini kan sebenarnya juga termasuk apa ya, provinsi yang kaya ya Pak. Betul, Semua juga kita tahu gitu, apa aja betul. tuh ada di Sumsel gitu. Betul. Nah, jadi, sebagaimana saya sebelumnya sebagai ketua pansus ya, Mbak, ya, Mhm, ketua pansus optimalisasi pendapatan daerah mhm. DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Wow. yang bertugas kemarin dari Januari sampai Mhm. dengan bulan Juli. Iya. Ya, kita sudah berakhir kemarin di tanggal 8 Juli, ya. Mhm. Nah, dari hasil-hasil pansus kemarin, kita mendapatkan bahwasanya dalam pengelolaan, apa namanya, sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan, Mhm. ini tadi Mbak sampaikan Mhm. bahwasanya luar biasa gitu Iya, kan. luar biasa Ada sekali. sumber daya alam dari minyak, gas gitu, ada Batu dari bara, minerba, batu betul. bara, lalu ada dari perkebunan Iya. ya, kelapa sawit maupun perkebunan yang lain, Mhm. lalu ada juga hutan tanaman industri. Mhm. Yang mana pada saat kita kalkulasi kemarin, putaran ekonominya atau keuangannya Mhm. itu mencapai 320 triliun Wow, di Sumatera 320 Selatan triliun, ya. luar Dari biasa. batu baranya mencapai 127 triliun Mhm. dengan produksi 124 juta ton Mhm. ya di 2024 yang 2025 yang lalu. Lalu dari sumber daya alam minyak dan gasnya itu di angka 30 dan 50 triliun, Mhm. artinya mencapai 80 triliun ya. Dari perkebunan mencapai 98 triliun, perkebunan dalam hal ini hanya kelapa sawit ya Mbak ya. Iya. Ya, dengan jumlah produksi kurang lebih 7 juta ton CWO ya. Wow. Dan juga hutan tanaman industri mencapai di angka 20 triliun. Nah, itu kalkulasi kita kemarin pada saat Mhm. kita melakukan apa namanya? Pansus optimalisasi pendapatan daerah. Gitu ya. Mmm. Nah, tadi Mbak sampaikan PAD kita berapa? Iya. Gitu ya. Dari total kira-kira 2025 yang lalu karena Mhm. sudah tutup buku, itu PAD kita di kisaran 4,5 triliun. Wow, 4,5 4,5 triliun. Dan triliun. menurut kita, menurut Mhm. kami sebagai anggota pansus ya, dan juga saat ini kita di Komisi 3 itu masih belum maksimal. Itu masih belum Belum maksimal ya, maksimal. karena apa? Ketergantungan kita dengan pemerintah pusat dalam Mhm. hal ini dana transfer yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ke Mhm. pemerintah Sumsel itu masih cukup tinggi pada saat Mmm. 2025 yang lalu, yaitu Mhm. mencapai angka 5,5 5,5 triliun. triliun. Sehingga anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumsel Mhm. di tahun 2025 yang lalu tercapailah di 10 triliun. Di 10 10 triliun. triliun. Nah, itu Gitu. belum maksimal dinilai oleh Pak Belum Nasir. maksimal Nah, dari pendapatan daerah. dari pendapatan Pendapatan daerah. daerah. Sebenarnya apa alasannya Pendapatan Pak? asli Hal daerah. itu bisa belum maksimal tuh sebenarnya kenapa menjadi tanda tanya Ya. besar juga nih? Jadi begini, Mbak Caca ya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini ya. Mhm. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia. Nah, oke ya, SDM-nya. sumber daya manusia dalam hal ini organisasi perangkat daerah atau Mhm. OPD perangkat daerah yang diberikan kewenangan Mhm. untuk mengelola atau mengolek lah ya, Iya. itu tentang pajak-pajak daerah Mhm. yang tadi sesuai ketentuan perundang-undangan itu memang masih banyak yang harus kita tingkatkan Iya, gitu ya, baik betul. dari mungkin kapasitasnya Mhm. gitu ya, mungkin dari sisi kinerjanya, Mhm. dan inilah yang kami sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di organisasi perangkat daerah, badan pendapatan daerah, Mhm. badan pengelola keuangan dan aset daerah, sampai kepada turunannya di kabupaten kota gitu Mhm. kan, unit pelaksana teknis badan di 17 kabupaten kota, seperti itu Oh, Mbak. baik. Nah, ini juga saya tertarik juga tadi Pak Nasir Mhm. sempat sampaikan juga bahwa ada perannya juga BUMD atau Badan Usaha Milik Oke. Daerah juga untuk ke daerah itu sendiri kan, ke Iya. keuangan daerah. Nah, sebenarnya sejauh mana sih Pak untuk kontribusinya BUMD yang ada di Sumatera Selatan khususnya untuk ya kas daerah, untuk pendapatan daerah itu Betul, sendiri? betul. Jadi jika kita lihat di struktur APBD, Mhm. tadi Mbak Caca sampaikan unsur-unsur pendapatan daerah Iya. ya. Pertama adalah pendapatan dari PAD ya. Mhm. Nah, PAD ini terdiri dari 4 jenis, Mbak. Mhm. Pertama dari pajak daerah, Mhm. yang kedua dari retribusi daerah, yang ketiga adalah dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Mhm. Nah, poin inilah sumbernya adalah dari badan usaha milik Milik daerah daerah. yang Mhm. beroperasi di Sumatera Selatan. Mhm. Dalam hal ini di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Nah, Mhm. yang terdaftar di kita di pemerintah provinsi itu ada 11 badan usaha milik daerah. Iya. Nah, yang aktif ada 8. Yang Dari aktif ada 11 itu ada 8. 8. Mhm. Dari 8 badan usaha milik daerah untuk tahun 2025 Mhm. kemarin sampai dengan sekarang itu hanya 3 badan usaha milik daerah yang memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah provinsi. Wow. Satu adalah Bank Sumsel Babel Mhm. ya yang mencapai 83 miliar. Miliar. Yang kedua adalah Tirta Sriwijaya Maju Mhm. kurang lebih di angka 3,5 Mhm. M. Lalu ada Jam Krida. Jam Jam Krida. Krida ya di angka kalau tidak salah 5 miliar gitu ya. Nah, hanya 3 itu. Mhm. Di luar itu seperti Suara Dwipa itu ya. Mhm. Lalu ada Sumsel Energi Gemilang, Mhm. ada Sriwijaya Mas ya, Sriwijaya Maju ya. Kalau dulu SMS, PT Iya, SMS gitu SMS. ya.
eh, dan yang lainnya itu sampai sekarang masih belum memberikan kontribusi. yang Nah, termasuk maksimal. Jakabaring Sport City yang mengelola kawasan olahraga. Iya, betul. Nah, itu aset kita cukup besar itu, Mbak. Iya. Jadi Mbak Caca perlu disampaikan, aset yang dikelola oleh Jakabaring Sport City itu kan sudah penyertaan modal, ya, itu nilainya mencapai 5,7 triliun. Itu luar biasa. Namun sampai saat ini Belum belum ada. memberikan kontribusi kepada PAD gitu. Nah, inilah yang terus kita lakukan pengawasan, lakukan penekanan, evaluasi kinerja dan lain sebagainya pada kawan-kawan BUMD. Nah, kalau dari kacamata ya Pak Nasir, apalagi kemarin Iya. juga menjadi tim pansus seperti itu ya Pak. Nah, apa yang menyebabkan hal ini belum maksimal nih Pak untuk Sumatera Selatan khususnya tadi untuk para BUMD itu? Karena tadi kan dari 8 yang aktif, 3 yang baru memberikan kontribusi. Nah, 5-nya Betul. lagi artinya belum memberikan kontribusi. Nah, sebenarnya apa penyebab utamanya sampai belum optimal seperti itu Pak? Jadi menurut saya ya Mbak Caca, yang pertama yang perlu kita pahami sebagai jajaran direksi ya maupun jajaran komisaris atau pengawas ya, sesuai dengan peraturan pemerintah 57 2017 ya. Nah, yang pertama adalah komitmen dulu, Mbak. Pada saat kita ditunjuk dan dilantik sebagai jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah, kita punya komitmen nggak nih? Iya. Gitu ya, untuk berkinerja yang baik, berkinerja yang produktif, ya kan, dalam rangka meningkatkan pendapatan, dalam hal ini laba perusahaan, gitu kan, dan sebagian labanya itu tentunya akan diberikan kepada pemerintah daerah, Iya. gitu kan. Yang pertama komitmen dulu. Nah, setelah itu baru kita bicara masalah kapasitas, ya, kapasitas kita ini ada nggak di sini, gitu kan. Iya. Lah kalau kapasitas, mohon maaf Mbak, yang selama ini mungkin mereka bukan di bidangnya, Iya. lalu diberikan amanah untuk menahkodai bidang yang bukan kompetensinya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang tidak tepat, Iya, gitu kan? betul. Nah, yang ketiga baru kita mengukur kinerjanya. Kinerja kawan-kawan ini sudah sejauh mana, gitu kan? Gitu. Nah, kalau kinerja 3 faktor ini masih kita anggap belum maksimal, belum layak gitu, ini tentu tidak akan produktif, tidak akan memberikan kontribusi dividen atau pendapatan asli daerah untuk pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Iya, Seperti betul. itu. Jadi Iya, memang Mbak. harusnya dari masing-masing BUMD ini pun juga berkaca, mungkin saling berkaca ya Pak ya, Iya. mengapa sampai ada 3 saja yang Betul. aktif seperti itu memberikan Introspeksi diri betul. kita, gitu kan. Lalu ya bisnisnya apa, gitu Iya. kan. Kita kan, saya sampaikan selalu kepada kawan-kawan BUMD pada saat rapat mitra ya. Iya. Yang namanya bisnis utama itu kan kita harus ada, Mbak. Iya. Ya kan, brand smart kita kan harus ada. Betul. Ini kita produksi apa gitu. Lalu kalau pelayanan jasa apa gitu kan. Nah, ini kan perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan. Kalaupun kita belum mempunyai kemampuan terhadap mungkin modal ya Mbak ya, finansial, kita kan bisa gandeng pihak lain. Iya. Gitu kan, pola betul. kerjasama, pola KSO gitu. Yang dalam hal ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menguntungkan kedua belah Belah pihak. pihak, Tidak tentunya. mungkin juga kan kerjasama namun yang ini rugi Hanya salah untung, satu, betul. gitu kan. Kedua-duanya harus diberikan keuntungan, asas Asas manfaatnya. Dan Iya. berarti kalau sejauh ini berarti bisa dikatakan juga bahwa BUMD ini tadi yang mungkin tadi belum berkontribusi ini sebenarnya belum sebanding ya Pak ya dengan penyertaan modal yang Belum sudah sebanding, diberikan. Mbak. Mbak bayangkan kalau PT Swanodipa itu aset yang mereka laporan kepada kita di angka 500 miliar lebih. 500 miliar. 500 miliar. Wow. PT Swanodipa. Mereka mempunyai aset yang pertama di Jalan Tasik, Iya. ya, yang kedua di daerah Sekip, Oh iya, lalu Geraha betul. Sumsel di Jakarta, ya kan, lalu ada juga kalau nggak salah di mana itu ya, Bogor, gitu kan, yang totalitinya itu mencapai 500 miliar lebih, gitu kan. Wow. Belum lagi Jakabaring Sport City, satu kawasan Jakabaring Sport City itu mencapai di angka 5, sekian triliun, ya. Kalau saya hitung-hitung itu melebihi aset pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten yang ada di Banyuasin, Mbak. Iya. Pada saat saya dulu menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Banyuasin itu dulu hanya 4 triliun, Mbak. Hanya 4 triliun. Hanya 4 triliun aset yang ada di Kabupaten Banyuasin. Sedangkan JSC sendiri itu sudah di angka 5 triliun 5 lebih. triliun. Gitu kan. Wow, Nah, luar mestinya ini kan biasa. harusnya produktif dong, gitu kan. Kita harus memikirkan siapa pemimpin yang dahulu gitu. Yang susah itu kan waktu menjadikan Jakabaring itu menjadi satu kawasan Iya. yang luar biasa. Kan Betul. seperti itu, Mbak ya. Betul. Bukan hanya mungkin regional, nasional, bahkan mungkin sudah bisa di taraf Internasional internasional gitu bahkan. kan. Betul, Nah, betul hal ini setuju. yang perlu kita syukuri gitu. Bahwasanya dengan adanya keberkahan dibangunnya Jakabaring Sport City ini kita harus memanfaatkan sehingga menjadi pendapatan. Betul. Gitu. Dan itu sebenarnya juga salah satu kebanggaan Kebanggaan besar Wong dari Sumsel. Wong Sumsel ya Pak. Iya. Sudah dulu juga memang ada banyak event internasional, bahkan bukan hanya nasional yang terselenggara di situ, tapi memang ya sangat sedih juga melihat memang kondisinya Benar, Mbak. saat ini seperti apa. Dan mungkin sudah penyampaian kepada pihak terkait itu Bapak apa Udah beberapa sudah? kali. Kebetulan kan BUMD itu mitra kita Komisi 3, Mbak. Kami di mitra Komisi 3 itu semua BUMD selalu kita evaluasi. Selalu kita beri masukan gitu kan. Namun kan kembali lagi kepada mereka, jajaran direksi, ya Iya. kan?
Fungsi eksekutornya kan ada di mereka, Mbak. Kalau Iya. kami kan hanya mengawasi, memberikan saran gitu kan. Mhm. Nah, tinggal mereka goodwill-nya gimana Iya, gitu kan. Niat betul. baik mereka untuk masyarakat atau untuk Sumatera Selatan ini gimana Iya, gitu. apalagi dengan penyertaan modal yang cukup besar ya, Pak ya. Besar, Harapannya nanti ya, ke walaupun depannya itu juga dalam bentuk bisa. aset ya. Iya, dalam bentuk Ya. aset, tapi harapannya juga bisa memberikan kontribusi yang Iya. maksimal juga lah Pak ya untuk keuangan daerah. Keuangan Nah, daerah. kalau terkait dengan keuangan daerah ini juga kan selain pendapatan ini juga kita fokus juga di belanja biasanya Pak. Nah, kalau dari Pak Nasir sendiri mungkin melihat sebenarnya apa sih yang harus dikawal dari APBD 2026 ini agar tidak habis ya tadi di rutinitas yang administratif saja, prosesnya dan lain sebagainya, tapi memang benar-benar mungkin terasa juga untuk publik, untuk masyarakat seperti itu, Pak. Jadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwasanya yang namanya struktur APBD itu terbagi menjadi 3 bagian ya paling tidak. Yang pertama pendapatan daerah ya, yang kedua belanja daerah gitu kan, yang ketiga adalah pembiayaan. Pembiayaan, oke. Nah, sekarang kita bicara masalah belanja. belanjanya kemana gitu ya. Nah, belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbagi menjadi 4 jenis, Mbak. Pertama belanja operasi, yang kedua belanja modal. Nah, belanja modal ini Belanja sebenarnya modal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Hmm. Yang ketiga belanja tidak terduga dan yang keempat adalah belanja transfer ya kan. Nah, belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai. Ya, yang nilainya mencapai 3,1 triliun, Mbak. Lalu belanja barang jasa ya terkait dengan perjalanan dinas ya, mungkin rapat dinas dan lain sebagainya. Lalu kalau pemerintah provinsi ada hutang belanja bunga namanya, lalu belanja hibah yang cukup besar, belanja sosial gitu kan, ada 5 jenis belanja yang termasuk di belanja operasi. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat, Mbak ya, itu adalah belanja modal. Nah, sesuai dengan definisi ya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, apa itu belanja modal? Belanja modal itu adalah suatu kegiatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk menjadi aset, ya, yang nilai manfaatnya jangka panjang dan dilaporkan lebih dari 1 periode akuntansi. Oke, Mbak Caca kan akuntansi nih ya kan, artinya tahun ini dilaporkan, tahun depan tetap dilaporkan sampai dengan habis masa nilainya, kira-kira seperti itu kan. Nah, bisa dalam bentuk jalan, jembatan, bangunan, bisa tanah, sekolah gitu kan, itu semuanya termasuk dalam kegiatan belanja modal. Nah, belanja modal ini sebenarnya kalau struktur APBD tahun 2026 ini agak sulit, Mbak, kita. Kenapa tuh Pak sulitnya? Jadi tadi saya sampaikan berapa sebenarnya struktur APBD 2026 ya. Tadi saya sampaikan APBD 2026 itu dipatok 9,6 triliun, Mbak. Iya. Itu ya. Itu pada saat kita pengesahan paripurna di tahun 2025 yang lalu. Itu kan dibahasnya 1 tahun sebelum kan? Iya. Nah, ada sesuatu hal yang di sini yang menurut kami perlu kami lakukan revisi ya, yang mana ketentuan peraturan Menteri Keuangan menyatakan bahwasanya ada dana bagi hasil atau kurang salur di tahun 2023, 2024 yang nilainya 1,2 triliun kami masukkan di APBD 2026 yang itu tidak diperkenankan oleh Menteri Keuangan. Sehingga apa? Berkuranglah pendapatan kami dari 9,6 menjadi berkurang 1,2. Jadi itu Oke. Yang kedua, ada hutang pemerintah provinsi Sumatera Selatan di tahun 2025 yang lalu kepada pihak ketiga, kepada pemerintah kabupaten kota gitu kan, dan kegiatan yang lainnya nilainya mencapai 1,79 triliun. Artinya mencapai 1,8. 1,8 ditambah 1,2 artinya mencapai 3 triliun. Oke, Mbak. Kalau 9,6 triliun dikurangi 3 triliun artinya tinggal berapa, Pak? 6,6 triliun. Itulah angka yang bisa kita belanjakan untuk kegiatan di tahun 2026 ini. Nah, inilah yang menjadi kesulitan kita, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk melakukan kegiatan belanja modal. Gitu. Karena apa? Tergerus di belanja operasi tadi. Belanja operasi tadi adalah belanja untuk belanja pegawai, sudah di angka 3,1. Lalu belanja barang jasa tadi, perjalanan dinas dan lain-lain, sehingga berkuranglah di porsi belanja modal dan belanja transfer untuk kabupaten kota. Itu ceritanya, Mbak. Nah, kalau untuk nanti berarti di 2027 mendatang apa nih Pak yang harus mungkin bisa berkaca dari tahun 2026 supaya we are better in 2027 gitu. Oke, jadi begini, Mbak. Ada sesuatu hal yang menjadi kewajiban kita 2026 ini, yaitu terkait dengan hutang 2025. Nah, yang mana kita ada stressing dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dan Menteri Keuangan harus lunas.
Harus lunas. Harus lunas. 1,79 triliun itu harus lunas 2026. Oke, artinya pada saat 2027 yang akan datang, kita sudah tidak ada lagi beban hutang di 2025 yang lalu dan 2026. Nah, 1,8 itu bisa kita alokasikan untuk pembangunan di 2027 yang akan datang, gitu kan. Dan asumsi kita juga untuk pendapatan daerah kita akan tingkatkan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan kinerja Pansus optimalisasi pendapatan daerah di awal Januari sampai dengan Juli yang lalu. Seperti itu. Nah, berarti apa yang mungkin bisa dimaksimalkan juga nih Pak, supaya tadi kita tidak ada hutang, jadi 2027 bisa maksimal juga pembangunan kita dan bisa tidak ada hutang tadi, seperti itu. Apa yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah? Kalau kita struktur APBD yang lalu, Mbak, kita ini kan ketergantungan dengan transfer pemerintah pusat itu kan terlalu tinggi, gitu kan. Kalau tadi kita kisarannya ya PAD itu pendapatan asli daerah di kisaran 40%, gitu kan. Sisanya 60% itu dana dari pemerintah pusat. Nah, ke depan ini akan kita rubah, Mbak, paradigmanya. Paradigmanya kita naikkan pendapatan asli daerah atau pendapatan dari kemampuan daerah kita sendiri. Dana transfernya mungkin karena ini kewenangan pemerintah pusat, ada kebijakan pengurangan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sehingga kita mengurangi porsi dana transfer, maka APBD kita akan stabil kembali gitu. Artinya tugas kita ke depan lebih berat karena kinerja OPD kita terkait dengan pendapatan ini harus ditingkatkan lagi ya Pak, luar biasa sekali. PR-nya nih lumayan nih. Kalau dari Pak Nasir melihat, artinya sebenarnya belanja daerahnya Sumsel saat ini nih artinya sudah cukup efisien belum Pak? Atau sebenarnya masih ada juga ruang pemborosan yang mungkin harus dipangkas juga supaya tadi lebih maksimal juga pembangunan di Sumsel ini sendiri? Ya, begini Mbak, ya memang ada ya untuk jenis belanja-belanja tertentu itu yang menurut kita perlu juga diadakan semacam evaluasi gitu ya, evaluasi. Nah, itu nanti kita serahkan dengan kawan-kawan yang ada di OPD masing-masing gitu kan. Namun kalau dari sisi kemampuan keuangan, Mbak, kita 2026 ini, Mbak Caca, memang kita prihatin gitu, nggak bisa terlalu banyak berbuat untuk pembangunan. Seperti itu. Walaupun di sektor-sektor tertentu kita juga harus ada yang kita kita kurang-kurangi gitu ya, kegiatan-kegiatan yang belum menjadi prioritas kita seperti itu, Mbak. Oke. Ini kalau misalnya melihat tadi ya bisa disampaikan, artinya ruang geraknya juga cukup terbatas dengan angka yang tadi disampaikan gitu Pak. Beban fiskal kita luar biasa. Tapi kan di satu sisi juga masyarakat ini tetap harapannya sangat-sangat besar, apalagi juga harap masyarakatnya taunya Sumsel nih kaya, Sumsel nih bagus gitu kan. Tapi tadi di satu sisi ternyata ada beban fiskal yang luar biasa yang ditanggung juga oleh pemerintah. Tapi di satu sisi harapannya sebenarnya tetap ada dari APBD itu juga tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, harusnya prioritas apa nih Pak? Mungkin yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah untuk tetap menjawab kebutuhan masyarakat. Prioritas apa saja kira-kira Pak Nasir? Jadi kalau kebutuhan masyarakat itu kan pelayanan dasar ya Mbak ya. Pelayanan dasar itu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu sebenarnya mandatori Mbak. Ya, mandatori. Dalam hal ini kalau pendidikan kita minimal 20% dari APBD gitu kan. Kalau infrastruktur bahkan itu Mbak mestinya 40% dari APBD gitu kan. Nah, sekarang masalahnya kemampuan keuangan kita itu sudah sangat tidak memungkinkan lagi di angka itu. Itu. Tadi kita sudah belanja pegawai sudah di angka 30%. Bahkan Mbak, kalau kita APBD kita tidak mencapai 9,6 triliun, bahkan tadi kan ada yang harus dipangkas 1,2, itu mungkin angkanya lebih dari 30%. Hitung rasio kan tergantung dengan faktornya, Mbak. Nggak bisa juga kalau APBD-nya hanya 6 triliun, lalu kita hitung ininya. Yang itu tadi kan belanja pegawai sudah 3,1, artinya kan dia sudah mendekati 50% gitu kan. Nah, lalu belanja hibah gitu kan, belanja barang jasa, sehingga berkurangnya itu sangat signifikan, Mbak. Sangat drastis sekali untuk belanja kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Modal, gitu. Artinya tadi ya hari ini tahun ini juga mungkin menjadi evaluasi yang besar-besaran, evaluasi luar biasa, dan harapannya di tahun 2027 nanti juga bisa lebih stabil baik, kembali. bisa stabil kembali gitu ya, Pak. Itu. Amin. Dan mungkin juga sebenarnya tantangan yang seperti ini tidak hanya dihadapi oleh Sumsel saja ya, Pak ya. Sebenarnya seluruh provinsi di Indonesia juga. Saya juga sempat melihat juga ada salah satu provinsi juga kemarin yang bawa gubernurnya juga menyampaikan tidak sanggup untuk membayar biaya gaji pegawai P3K dan lain sebagainya. Jadi memang tantangan atau tekanan fiskal ini juga memang terjadi di mana saja. Nah, kalau dari Pak Nasir juga nih melihat sebenarnya
kondisi kita saat ini sebenarnya harapan yang paling konkret untuk atau dari Komisi 3 sebenarnya agar APBD 2026 ini benar-benar menjadi instrumen yang sehat, Pak, bagi keuangan daerah ini sebenarnya apa, Pak? Ya, kalau kita bicara untuk 2026, artinya kita kan dengan sisa waktu 6 bulan ke depan Iya. ya. Ini kan udah Juli nih. Udah Juli, Ya, Juli sudah berarti jalan sisanya setengah kan ada tahun. 6 bulan ke depan. Ini kita tetap akan meningkatkan kapasitas dalam hal menggali sumber PAD. Sumber PAD, PAD, maksimal ya kan? ya, Pak. Karena mengapa? Kita dana transfer yang tahun kemarin 4,5 T, tahun ini hanya 3,3 T. Gitu kan? Penurunan banyak kan? Nah, 1,2 T. Nah, PAD inilah yang kami sampaikan kepada kawan-kawan OPD Bapenda gitu ya, BPKAD, agar seluruh yang menjadi potensi itu harus kita garap. Ada hutang-hutang piutang lah ya, piutang pihak-pihak ketiga kita harus segera ditagih. Sebagai contoh, Mbak, Badan Usaha Milik Daerah itu banyak piutang dengan kita. Banyak piutang akibat dari pola kerjasama atau BKS gitu kan. Ada juga sebagian yang namanya BUMD itu yang masih mengelola aset punya pemerintah provinsi. Sebagian kan memang sudah diberikan kewenangan dalam hal ini penyertaan modal ya. Nah, namun ada juga yang mereka polanya pola kerjasama. PKS bisa sewa gitu kan, bisa BGS dan lain-lain. Nah, inilah yang kemarin ada beberapa piutang dari BUMD itu saya sampaikan harus segera lakukan pembayaran. Gitu, sehingga ini walaupun angkanya mencapai mungkin 10-20 miliar tapi kan lumayan nih dalam cukup situasi membantu, cukup membantu. Ini kita selalu tekankan gitu. Harus ditekankan terus ya Pak ya, dan mungkin juga harapannya untuk pemerintah nih bagaimana sih Pak ke depannya, mungkin apakah memang dari Komisi 3 juga terus mengevaluasi juga kinerja BUMD dan lain sebagainya. Mungkin harapannya ke depan itu untuk BUMD di Sumsel juga seperti apa? Ya, jadi harapan kita, Mbak, BUMD ini kan sebenarnya ujung tombak juga sebenarnya ya, harapan kita juga. Karena mengapa? Mereka mengelola aset walaupun itu sudah penyertaan modal, tapi tetap kan itu masih dalam ruang lingkup keuangan daerah. Tadi kan kita sampaikan, itu kekayaan daerah yang dipisahkan pun masih keuangan daerah gitu kan. Nah, artinya mari kita ketuk hati kita gitu agar kita juga punya beban gitu. Kita juga punya semangat untuk kinerja yang lebih baik lagi, kinerja yang produktif, sehingga sebagian labanya bisa kita berikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Amin. Gitu, Ya harapannya jadi memang luar biasa sekali. Nah, mungkin juga sebenarnya kalau masyarakat juga harus mulai terbuka ya Pak ya, untuk bisa juga turut mengawasi. Kalau Bapak lihat sekarang sebenarnya seperti apa sih Pak kalau dari masyarakat responnya gitu? Nah, masyarakat kan pemahamannya juga kan belum sama ya, belum sama. Artinya sejauh mana peran masyarakat untuk mengontrol kinerja ini kan kita perlu sampaikan juga bahwasanya walaupun mereka BUMD tapi itu tetap aset pemerintah provinsi gitu kan. Ada juga hak kita sebagai rakyat, hak sebagai masyarakat. Kalau itu masih aset pemerintah provinsi, artinya tugas seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawasi kawan-kawan yang ada di sana gitu kinerjanya. Boleh dong kita tegur, boleh. Supaya lebih maksimal lagi ya Pak ya, karena yang bantu pemerintah ya adalah masyarakat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena pemegang sahamnya kan kepala daerah. Pemegang saham utamanya kan kepala daerah. Kepala daerah kan top leadernya kita. Gubernur dalam hal ini. Luar biasa sekali. Artinya tadi juga dari Pak Nasir juga sudah menyampaikan harapannya juga ya di sisa setengah tahun ini kita juga bisa mengejut lagi ya Pak ya. Tadi dari BUMD juga bisa maksimal dan kedepannya mungkin 2027 Sumatera Selatan juga tidak, tekanan fiskalnya tidak sebesar Insya ini. Allah. Insya Allah. Kita udah lebih siap. Ya sudah lebih siap lagi. Instrumennya sudah mulai dilaksanakan gitu kan. Sudah disiapkan. Oke, baik. Dan tidak terasa nih Pak, kita sudah di akhir perbincangan kita di podcast hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi mungkin kita bisa jumpa lagi di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Nasir SSI, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sehat selalu dan makin sukses juga Bapak mewakili rakyat ya. Baik, terima kasih. Amin. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di podcast TVRI Bicara Akhir yang kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.